Shalom, saudara-saudara dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel Al-Murid, tempat kita bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Saya bersyukur bisa menemani Anda semua hari ini dalam sebuah diskusi yang penting dan mendalam. Di dunia yang semakin haus akan kebenaran, kita sering melihat orang-orang yang mencari jawaban tentang iman mereka. Salah satu suara yang menarik perhatian belakangan ini adalah Sofiatul Al-Hayat, yang dengan penuh keberanian mengingatkan mereka yang telah meninggalkan kekristenan untuk kembali kepada Kristus. Hari ini, kita akan menanggapi diskusi yang diangkat, melihatnya dari sudut pandang iman yang teguh, serta memberikan pemahaman yang jelas dan penuh kasih kepada mereka yang ragu atau sedang dalam pergumulan iman. Jadi, tetaplah bersama kami, siapkan hati dan pikiran Anda, karena kita akan menyelami kebenaran yang menghidupkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati dengan pembahasan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, kalau masak Gini, syaratnya open cam. aku lagi di ladang ini, Bu. Banyak kali anjing ini. Nggak Di ladang, apa-apa, anjing itu begitu sahabat ladang. saya. Sebentar, Bang Satria Muslim Kristen. Iya, cuman nah ini belum ku tahu entah masih bisa. Nggak jelas Nah, juga. Kenapa? Nah, dengarkan dulu penjelasan, Bu. Nah, gini Iya. kan. Aku mualaf tahun 2018. Tadinya Nah, Kristen. Kristen, terus Nah, mualaf. mualaf aku 2018. Mualafnya karena mulai apa? Islam. Mualafnya karena apa? Open cam lah, Bang. Mualafnya karena Coba open cam ikut dulu, sama open cam dulu biar enak. Bapak angkat. Ini, Bu, aku lagi sama di ladang aku banyak anjing. Nggak apa-apa, banyak anjing sahabat kita. Ya kok jangan arahkan ke anjing lah, arahkan ke dirimu, masa ke anjing. Ayo open cam dong, biar seru kita ngobrolnya. Ayo. Lampunya gelap, lagi di ladang aku. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa diterangin dong. Serius. Nah, pertanyaannya sederhana, Bu. Aku harus dibaptis lagi masuk Kristen, Bu. Ya makanya open cam dulu, biar jelas Bro, turun wajahmu nih. itu. Wajahmu dulu biar jelas, open cam. Ayo kameranya di open, tuh. Dia lagi nggak bisa open kamera. Ya, Ini pertama, Bu, subscriber ke kamu belum laut. turun. Satu. Belum cukup. Kenapa? Terus masalahnya Belum cukup. gimana? Kamu mau masuk Kristen lagi gitu? Aku mau masuk Kristen lagi, apakah aku harus dibaptis lagi? Tergantung gerejanya juga ya. Kalau di gereja Anda mengatakan Anda nggak perlu baptis ulang, tapi kalau menurut saya Anda harus dibaptis ulang karena Anda sudah pernah menyangkal, betul? Betul. Dengan Anda mengucapkan syahadat itu kan Anda menyangkal ketuhanan Yesus. Ya, Anda mengakui kenabian Muhammad. Nah, kita Kristen kita tidak mengakui hal itu. Gitu ya. Jadi Anda harus Oke. menyatakan diri ulang bahwa Anda dicangkokkan di dalam imannya orang Yahudi ini, yaitu percaya kepada penebusan Mesias. Harus kalau itu, karena itu kan sebagai token, sebagai tanda bahwa Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda menyatakannya di depan umum tanpa takut, betul? Bu, boleh nggak saya percaya? Kalau sekarang ini diam aja. masih takut, Bu. Sekarang ini masih takut ya? Kalau sekarang ini masih takut aku nih. Iya, karena itu posisi baptis. merasa sepi, Bu. Betul, karena itu kenapa kita dibaptis sebagai orang Kristen? Itu kan kita ditonton orang banyak, betul? Di depan banyak orang kita menyatakan bahwa saya beriman kepada Yesus. Saya mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Ya, boleh nggak saya percaya diam-diam? Itu kepercayaan pribadi boleh. Tapi Rasul Paulus mengatakan apa? Bukan hanya kamu percaya di dalam hatimu, artinya apa? Secara pribadi kita diam. Betul? Oh, aku udah percaya Yesus. Betul. Tapi dengan mulut kita mengaku. Dengan kesaksian kita mengaku, yes, Yesus adalah Tuhan. Dengan segala resikonya. Saya tahu, teman-teman. Ya, resikonya banyak. Resikonya banyak ketika Anda menjadi orang Kristen. Dibuang dari keluarga. Tidak dapat warisan. Itu banyak ceritanya banyak. Apalagi dianiaya, bahkan ada yang sampai dipukul. Nggak usah banyak-banyak, aku mau turun, Bu. Pokoknya aku Ya. pulang dari Beranto ini aku baptis balik. Mau dibaptis balik, oke. Sip. Udah? Puji Tuhan. Baik. Kita berdoa untuk Bang Satria untuk kembali kepada Tuhan Yesus sebelum Anda mati ya, Bang ya. Jadi mulai Ya, sekarang. aku belum dibaptis. Ya. Ya, tapi Belum dibaptis aku lawannya. Oke, sebelum nanti kamu mengakui iman kamu di hadapan Tuhan, kamu dibaptis kembali, kamu harus dimuridkan, dikebalakan, baca Alkitab. Ya? Oke? Udah.
Thank Shalom, Bu. you. Shalom. Ya, itu perjalanan rohani dia ya bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan teman-teman, kalau memang ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang memang ingin kembali kepada iman Kristen. Coba kita lihat, ini udah bisa open cam ya. Kalau Yubi lu open cam dulu, kagak bisa open cam. Kita lihat ini. I am dance. Yeah, we don't accept dance, brother. I'm sorry. Aduh. Ayah naon, ada-ada aja. Coba kita lihat ya, ini PHS. Sebentar, sebelum kita ke ini ya. Harus open cam ya di komal saya. PHS, kamu Muslim Kristen? Salam Bu, hanya menyampaikan terima kasih udah open cam Ibu. Aku Kristen Bu. Gak apa-apa, turun aja aku di bawah. Makasih. Oke. Iya, salam. Ya, kita coba lihat. Ini satu-satunya nih, nggak apa-apa lah ya untuk awal-awal nih kita terima yang agak-agak lain ya. Ini pelanggan lama lah, saya terima dulu customer lama kita, pelanggan lama kita yang masih belum sembuh juga. Lu open cam Yubi? Fungsinya on cam. Lu kagak sembuh. Fungsinya open cam buat apa emang? Loh, kan kalian selalu ngancem saya kan? Betul nggak? Dan kamu juga harus bisa open cam. Nah, pernah ngancem. Fungsinya open cam adalah supaya apapun narasi yang kamu ucapkan, kita bisa melihat ekspresi kamu, betul nggak? Siapa tahu gue bohong, ya kan? Orang kalau bohong kan matanya kedip-kedip, aduh, kayaknya gue mau bohong nih, gitu kan? Iya kan? Betul nggak? Kan kadang mata jendela hati. Kamu bisa tahu orang bohong apa enggak? Lu lihat matanya, betul apa nggak? Betul nggak? Iya, tapi kan bukan berarti semua orang bohong. Ya apalagi lu kan bisa bertakia. Gimana sih lu? Udah nggak apa-apa lah, kali ini lu makanya lu pakai akun besar kalau masuk ke komal gue sekarang. Ya? Cuman ini akunnya nggak ada lagi. Ya memang kau. Coba teman-teman ini dibantu nih teman-teman yang Muslim. Ya, cuma masa orang kamu sendiri di Muslim itu ditolak sih Yubi, karena pemikiran kamu memang aneh. Jadi orang Muslim pun nggak mensupport kamu gitu loh. Makanya komal kamu followernya 40 orang gitu, nggak nambah-nambah. Udahlah, nanti next time kamu harus Ya, bisa ini open cam. langsung Apa ke topik yang aja lah, mau bahas apa emang? kamu sampaikan? Pertanyaan kamu kan dari dulu sama. Yesus Tuhan. Nggak sembuh-sembuh. Lu keluar dari komal gue, datang lagi kambuhnya sama, penyakit tuh sama. Bener nggak? Penyakit kamu itu Iya aja kan, kan? namanya kalau mempelajari sesuatu itu kan harus continue gitu, nggak sekali aja. Tapi satu topik itu kamu nggak lulus gitu loh. Dari dulu sampai sekarang pertanyaan kamu sama, Yesus Tuhan. Jawabannya iya, Yesus memang Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Al-Masih, Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Dia bakal jadi raja kita. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru nanti, di dalam dunia yang akan datang yang dikatakan Rasul Paulus. Dialah raja kita, dialah Mesias itu. Dialah Allah yang zohir itu. Karena sampai kapanpun Bapa di surga itu nggak akan nampak. Pemerintahannya itu hanya akan meraja di tengah-tengah kamu dan saya di bumi ini melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang kamu nggak paham. Makanya kan tadi kalau gue bilang, kamu kan udah dengar tadi kesaksian panjang melebar. Kalau kamu nggak dengar, kamu bisa lihat di YouTube saya. Ini saya rekam. Gimana dengan ayat yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat? Itu kan ada kan di Alkitab. Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh, tidak terlihat. Tapi Allah punya cara menyatakan dirinya kepada kita, yaitu melalui firman-Nya. Yang dilihat para malaikat surga itu ya firman Allah. Gitu loh, Yubi. Allah tidak terlihat. Gini loh, Allah tidak terlihat bukan berarti dia tidak bisa dilihat. Allah tidak terlihat itu karena dia bukanlah makhluk seperti kamu dan saya yang berasal dari dimensi kita. Maksudnya Allah tidak terlihat adalah dia tuh di dalam dimensi roh, di dalam kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan, itu maksudnya. Ngerti nggak? Di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Apa? Iya. Itu kan dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kan begitu kan? Bapak. Bukan tidak pernah melihat Allah, Yesus itu Allah yang kelihatan. Gimana sih lu? Yesus disebut Immanuel. Kamu tahu nggak arti kata Immanuel? Immanuel itu artinya Allah yang kelihatan, Allah yang zohir. Kolose 1 ayat 15 berkata Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Jesus is the visible image of the invisible God.
Lu kan bisa bahasa Inggris, lu pernah masuk ke komanya CP, betul nggak? Jesus is the visible image Iya. of the invisible God. Artinya apa? Yesus itu Allah yang zohir daripada Allah yang batin. Kamu nggak bisa lihat, kayak kamu loh sekarang. Kamu melihat Sofia, betul nggak? Yang kamu lihat itu tubuh saya. Kamu bisa melihat roh saya nggak? Jiwa saya nggak? Nggak bisa kan? Tapi kamu percaya kan Ya, saya nggak punya bisa. Sofiatul yang goib, Sofiatul yang batin, betul nggak? Tapi yang kamu kalau ketemu sama Iya, saya, kan? kamu salaman sama saya, Yubi, gue peluk elu, gue traktir elu, yang mentraktir elu, yang memeluk elu, yang mengasihi kamu, ini kan Sofiatul yang badan, yang kamu lihat kan tubuh saya nih loh, yang keriput, betul nggak? Betul nggak? Yang kamu lihat ini kan wajah saya nih Iya, loh, yang iya. jerawatan, betul nggak? Kamu hanya bisa melihat saya, kamu nggak bisa melihat saya yang batin. Yang batin itu hanya kamu bisa rasakan. Oh, jiwanya Bu Sofia tuh orangnya seperti ini. Apakah saya orangnya pelit? Apakah saya orangnya sombong? Betul nggak? Apakah saya orangnya egois? Apakah saya orangnya keras kepala? Apakah saya orangnya emosian? Itu hanya bisa kamu rasakan ketika kamu berinteraksi dengan saya. Tapi kamu nggak bisa melihat jiwa saya itu. Pikiran saya yang tersembunyi. Apakah kamu bisa melihatnya? Oh, pikiran saya kadang-kadang kotor. Pikiran saya pikiran jorok. Pikiran saya najis. Pikiran saya kadang-kadang apa tuh? Pengen ngakalin orang misalnya. Gue gosipin orang gue mau ngerjain orang. Pikiran gue jahat, gue ngiri sama dia. Gue jelek-jelekin aja dia. Biar gue lebih apa istilahnya lebih bermutu. Gue jelekin dia. Apakah kamu ngerti pikiran saya ini? Kan nggak ngerti kamu. Yang kamu lihat adalah Sofiatul yang zohir, yang kelihatan. Saya juga nggak tahu pikiran kamu, Yubi. Makanya kita sering dikibulin orang, betul nggak sih? Kenapa? Karena orang, saya dulu ya, saya berpikir begini, orang itu kalau ngomong di mulut itu sama di hati sama. Itu dulu saya, saking naifnya saya. Karena saya dulu apa yang ada di dalam hati itu keluar lewat mulut. Ceplos aja begitu. Jadi kadang-kadang orang tua saya ngomong gini, kamu kalau nggak suka sama seseorang, jangan kamu liatin. Saya bilang, gimana caranya? Berarti gue munafik dong. Ya, tapi Nah ini. di ayatnya ya, Gini lanjut. sebentar. Jadi kamu Yubi yang saya lihat, Yubi yang apa namanya yang fisik ini itu yang adalah kamu yang kelihatan. Itu yang bisa saya lihat. Sama seperti makanya disebut apa? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Yang diutus dan mengutus beda. Kayak lo lihat gambar gue yang sekarang ini dipajang di mana-mana. Wah, luar biasa. Thank you buat Anda semuanya. Itu gue apa bukan? Coba, gambar gue itu gue apa bukan? Gue tanya sama lo. Jawabannya, Ya kalau gambar itu kan mewakili pribadinya. jawabannya gambar. iya enggak. Artinya apa? Yang digambar itu gue, tapi bisa dibedakan, betul nggak? Tapi itu bukan selain gue, itu ya gue, betul nggak? Ini gambarku, betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Tapi kan Iya, itu bisa mewakili dibedakan pribadi. dari, betul. Itulah makanya saya mengatakan apa? Saya mengatakan sama kamu apa? Yesus itu firman-Nya yang menyatakan, kalau bahasanya Bang Idris, mengejawantahkan. Artinya apa? Kamu baca di Yohanes 1 ayat 17. Kita baca Yohanes 1 ayat 17. Ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat 18. Ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dikatakan nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, betul? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini kata disebut anak tunggal, ini adalah monogenes huios. Artinya adalah anak yang satu jenis dengan Bapa. Dialah yang menyatakan. Kata menyatakan di sini namanya exegesomai. Exegesomai itu artinya dia yang mereveal. Exegesis itu artinya dia yang mewahyukan. Dia yang membuka, ini loh Bapa. Itu sang anak, sang firman. Tanpa sang firman kita tidak bisa mengenal Bapa. Tapi firman dan Bapa ini adalah pribadi yang berbeda, persona yang berbeda. Makanya Bapa bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, artinya apa? Jadikan dia Tuhanmu. Yesus suruh kamu ke kanan, kamu kanan. Yesus suruh kamu ke kiri, kamu kiri. Itu maksudnya, dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, kita ikuti apa kata Yesus, maka itulah kehendak Bapa di surga. Jadi ada banyak orang Kristen tuh nggak ngerti kehendak siapa menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kehendak Allah. Bapa mengatakan bahwa kepada sang anak ini sang anak nih, contoh nih anak nih ya, Yesus.
Kepada sang anak ini diberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus dikatakan apa di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, semua yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi mengaku Dia Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa yang tidak kelihatan, karena Bapa itu nggak kelihatan. Bagaimana Dia memerintah kita? Allah yang goib itu, Allah yang ruah, Allah yang batin itu nggak kelihatan. Gimana cara yang memerintah kita? Melalui zohirnya. Siapa zohirnya Dia? Sang Firman, gitu loh. Yang satu hakikat dengan Bapa. Mudah nggak ini artinya Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup orang Kristen? Masih nggak mudah juga loh apa artinya Yesus sebagai Tuhan. Yesus Tuhan, tanya lagi ntar lu. Yesus Tuhan, Bu Sofi, Tuhan. Terus. Bukan tadi kan dikatakan tidak seorang pun melihat Allah itu, Allah di situ mengacu kepada siapa di situ? Bapa dong, Cong. Kan dikatakan kan tidak seorang pun tetapi anak tunggalnya. Nyanya situ siapa anak tunggalnya? Nyanya ya Bapa. Gimana sih sesimpel itu? Lu kalimat begini aja kagak ngerti gimana sih? Jadi tidak semua yang kelihatan itu berarti bukan Allah, tidak begitu maksudnya. Jadi ini Allah bukan? Ini konik apa maksudnya kan makhluk? Yesus kan bisa dilihat kan? Ya iya kan, Dia menjadi manusia tuh artinya sesuatu. Firman Allah. Sekarang gue tanya, firman Allah kelihatan nggak? Ya kalau firmannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Manusia kelihatan nggak? Manusia zohir, dilahirkan, betul? Manusia kelihatan. Kelihatan. Artinya dari tadi sesuatu yang metafisika, yang non materi, sekarang menjadi sesuatu yang bersifat materi, supaya kita bisa melihat kemuliaan. Allah tuh menyatakan keberadaannya dengan cara apa? Dia turun ke bumi, coy. Dia bukan cuma di atas awan-awan lalu duduk di atas arsinya dia nongkrong. Gue Allah loh. Terus kita manusia mana ya Allah ya? Gak kelihatan. Makanya kamu di dalam Quranmu dikatakan apa? Kemanapun kamu menoleh, betul nggak? Ke timur dan ke barat, disitulah wajah Allah, betul nggak? Betul nggak sih? Ada ayat dalam Quranmu mengatakan kemanapun kamu menoleh, disitulah wajah Allah. Lah wajah Allah kamu cari di mana? Alkitab mengatakan wajah Allah itu Yesus. Ibrani 1 ayat 3, Dialah wajahnya Allah. Dialah gambar Allah yang kelihatan. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan Yesus itu gambar Allah, wajahnya Allah, selmnya Allah. Imago Dei itu artinya wajahnya Allah. Kamu mau lihat Allah, lihat Yesus. Lah kalau kamu kagak, Yubi, kemanapun kamu menoleh, di mana ya wajah Allah? Makanya lu bingung, gambar Allah seperti apa? Kemarin ada muslim yang mengatakan, Bu Sofi, wajah Allah di dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, disitulah Allah, katanya begitu. Kamu masih cari-cari wajah Allah. Gitu loh. Padahal Alkitab mengatakan wajah Allah ya Yesus. Udah, apalagi pertanyaan Kenapa Yesus tetap dikatakan Allah sementara Dia terlihat begitu? Karena kata Allah itu bukan menunjuk kepada entitas tertentu. Bang Edis kan sering mengatakan, benak kamu itu, kalau kamu mendengar kata Allah tuh apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Coba gue tanya dulu. Lu kalau dengar kata Allah, atau Allah itu secara etimologi bahasa tuh, di dalam pikiran kamu tuh apa sih ketika kamu mendengar kata Allah? Coba gue pengen tahu dulu, makanya kamu kagak ngerti-ngerti sih. Kata Allah itu, ya, kalau mendengar kata Allah tuh dalam pikiran kamu tuh apa? Dari Theos atau pencipta begitu kan? Kata Allah itu artinya pencipta, itu menurut kamu? Coba sekarang kamu ada Alkitab nggak di situ? Ada Alkitab nggak? Nggak ada. Coba kamu buka Keluaran 4 sekarang. Googling Keluaran 4 ayat 16 dan 17. Keluaran 4 berapa? Ayat 16 dan 17. Bacain nama gue. Terus Keluaran 7 ayat 1 bacain nama gue. Maka di benak kamu kata Allah itu artinya pencipta. Apalagi kata Allah tuh menurut kamu tuh nama, betul nggak? Nama sesembahannya orang, nama Tuhannya orang Islam adalah Allah, kan gitu kan? Iya apa nggak? Allah di dalam Alkitab kita itu bukan zat-zatan gitu, bukan. Itu kata umum seperti kata ibu, kata ayah, itu kata umum generik. Makanya gue kembalikan lu pada definisi Alkitab. Coba kamu baca sekarang Keluaran 4 ayat 16 dan 17, lalu Keluaran 7 ayat 1. Coba kamu baca. Apa itu kata Allah? Definisi Allah di dalam Dia harus bicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian Ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dengar nih, ya di Keluaran 4 ayat 16.
Ini Tuhan berbicara kepada Musa. Dia bilang sama Musa gini, Harun, karena Musa tuh ngomong gini, gue nggak bisa ngomong, gagap, tidak petak lidah tuh kayak seperti Aziz gagap gitu loh, ngerti ya? Aku nggak bisa ngomong, kamu utus aku kepada bangsa Israel, tapi aku tuh orangnya bukan public speaking gitu loh. Public speaking gue tuh nggak bagus, Musa ngomong gitu. Lalu Musa bilang, kenapa nggak abang gue aja tuh yang pintar ngomong, katanya. Kenapa sih Tuhan nggak ngutus abang aku aja tuh, kakak gue yang pintar ngomong, ya kan? Lalu Tuhan bilang begini, dia abangmu itu harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, maksudnya Harun, ya. Dengan demikian, Harun itu akan jadi penyambung lidah seperti nabi bagimu. Nabi itu artinya juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Dan engkau, kata Tuhan, akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sekarang kita lihat Keluaran 7 ayat 1. Bacain Keluaran 7 ayat 1. Ya nanti next time harus open cam ya. Kasihan si Yubi ini pasien lama teman-teman. Ini mah pengecualian ya kalau saya bilang, karena pasien lama ini udah pasien lama nggak sembuh-sembuh. Keluaran 7 ayat 1 apa katanya? Apa kau bilang? Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku, kata Tuhan, mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Firaun, Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu itu menjadi nabimu. Jadi kata Allah tuh bukan pencipta, Yubi. Ya, masa Musa diangkat jadi pencipta? Gimana sih? Ya, Musa nyiptain apa namanya? Musa nyiptain spidol ini aja kagak bisa. Kata Allah tuh bukan pencipta. Ya, apalagi sebuah nama, sesembahan zat-zat tertentu, zat apalah gua nggak ngerti. Zat tertentu yang namanya Allah, bukan. Kata Allah di dalam Alkitab itu bukan definisi sebuah zat, apalagi nama. Jadi apa Kata Allah itu harus kamu kembalikan kepada bahasa aslinya. Kata Allah itu dari bahasa Semitik kuno. Ini kan bahasa Indonesia nih, Alkitab yang kamu baca tadi. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani saya lagi nggak saya bawa ya, nanti saya ambil. Di dalam bahasa Ibrani, nih gue lagi nggak bawa ini ya. Aduh, kertas coretanku di situ. Itu terdiri dari 2 huruf, ya, Alef dan Lamet. Alef itu bentuknya kepala sapi, piktogramnya. Artinya the power, the mighty atau the strong one. Artinya makhluk yang kuat, yang perkasa, yang punya power. Itu arti kata Alef. Lamet itu bentuknya adalah tongkat gembala. Artinya otoritas. Ya, otoritas. Dia punya otoritas, authority. Nah, kata El yang diterjemahkan Alkitab Indonesia kita sebagai Elohim, ya, kemudian sebagai Allah dari kata El atau Elohim bentuk jamaknya, itu bukan pencipta artinya. Artinya makhluk yang kuat, yang punya otoritas di dalam dimensi roh. Makanya kamu baca di dalam Keluaran 4 ayat 17 tadi. Kenapa Musa diangkat sebagai Allah? Jawabannya di situ. Supaya kamu punya apa? Punya kuasa di dalam dimensi roh untuk apa? Mengadakan tanda-tanda mujizat dengan tongkatmu. Supaya dia bisa menghukum, supaya dia bisa mendatangkan tulah atas Mesir, supaya dia bisa menghukum Mesir dan Firaun dengan apa? Dengan tongkatnya. Itu maksudnya. Diberi otoritas, diberi kuasa mujizat gitu loh. Itu maksudnya sebagai Allah. Dan itu kuasa, betul. Dan kata Allah itu sendiri artinya kuasa untuk menghakimi. Maka Yesus itu disebut Allah, kenapa? Karena dia berkuasa menghakimi orang, memasukkan orang ke dalam neraka dan surga. Lu baca Matius 25. Kuasa menghakimi ini disebut kuasa Allah. Nih kamu kalau nggak percaya baca Mazmur 82. Kita baca Mazmur 82. Apa itu arti kata Allah? Kagak paham-paham juga. Karena di otak lu ketika mendengar kata Allah itu artinya pencipta. Sama ketika mendengar kata Tuhan. Tuhan itu ya Allah. Allah itu ya Tuhan. Lu blender jadi satu detail. Lu pusing. Yesus Tuhan apa manusia ya Bu Sofi? Ya manusianya itu disebut Tuhan. Gimana sih lu? Makanya orang Kristen tidak pernah menyanyi Yesus Tuhan dan manusia. Gak pernah begitu orang Kristen nyanyinya. Orang Kristen kalau di gereja nyanyinya begini nih, gue kasih tau lu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Tuhannya itu manusianya. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu seorang manusia, anak laki-lakinya Maria. Mesias gelarnya, dia Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Itu maksudnya.
Jadi ketuhanan Yesus itu selalu berkaitan dengan kemanusiaannya, selalu berkaitan dengan kemesiasannya. Maka orang Kristen nggak pernah Yesus Tuhan dan manusia, lo nggak pernah begitu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Artinya apa? Dia Tuhan itu artinya dia apa? Dia raja segala raja. Dia penguasa. Kekuasaannya diberikan oleh Bapa. Maka Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya apa? Segala otoritas. Baik di surga maupun di bumi. Otoritas untuk apa? Saya tanya. Menghakimi. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6, Bapa tidak menghakimi siapapun. Dia telah memberikan kuasa untuk menghakimi orang hidup dan mati kepada sang anaknya. Kepadaku, kata Yesus. Aku yang akan membangkitkan kamu dari dalam kubur pada akhir zaman nanti. Dan aku akan memberikan kamu hidup kekal. Aku berhak memberikan kamu hidup kekal dan berhak memasukkan kamu ke dalam kematian kekal. Kuasa itu telah ada padaku, kata Yesus. Itu maksudnya kuasa ketuhanan. Yesus Allah, maksudnya apa? Dia tadi loh, anak tunggal Allah yang monogenes. Mono itu satu, genes itu genus, satu jenis, satu DNA, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa, hakikatnya ilahi. Kenapa? Karena dia firman. Nah, sebagai firman, dia pencipta. Kenapa? Karena dikatakan melalui Yesuslah di dalam Yohanes 1 ayat 3, di dalam dialah, di dalam sang firman inilah Allah telah menciptakan segala sesuatu. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Segala sesuatu diciptakan bagi dia dan di dalam dia dan untuk dia. Itu maksudnya Yesus sebagai Allah pencipta. Yesus sebagai Tuhan, manusianya, Mesiasnya. Ini yang ditentang orang Wanes. Wanes mengatakan Yesus bukan manusia. Lalu apa? Ongol-ongol. Karena mix di dalam otak mereka. Makanya kalau kalian musim tanya ke orang Onenes, itu yang disalib itu siapa? Allah, Tuhan. Karena dalam pikiranmu gak dijelaskan sama kalian Tuhan itu artinya apa, betul? Di pikiranmu yang disalibkan itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta. Wah, pencipta kita disalibkan. Mati dong Bapak. Lalu kalian berpikir begini, logika kalian benar juga Muslim. Masa Allah mati? Kalau Tuhan bisa mati, ya nggak bisa mati Allah. Karena Allah itu roh. Kamu baca di dalam Mazmur 82 nih. Saya kasih tahu kamu apa itu fungsi kealahan. Allah di dalam sidang ilahi. Ya, ini kalau kalian belajar namanya Sot Adonai atau El Edah, kumpulan para Elohim. Malaikat itu di dalam Alkitab saya disebut para Allah, Yubi. Jadi Allah itu bukan jenis zat-zatan, bukan. Allah itu bukan sejenis zat. Allah itu adalah hakikat. Makanya di dalam seluruh alam semesta ini cuma ada dua hakikat. Kalau dia bukan Allah, divine being, makhluk ilahi, dia pasti makhluk jasmani atau manusia, yaitu human being. Cuma ada dua itu. Binatang, tumbuhan, ini bolpen saya, ini spidol saya, ini nggak bisa disebut being. Ini bukan being, ini benda mati. Nah kalau di dalam pikiranmu enggak, biskota, kereta api, bolpen, makhluk melata lagi. Betul nggak? Oh, biskota itu makhluk melata, Bu Sofi. Lalu makhluk melata yang ada di langit apa yang diciptakan Allah? Itu namanya unta terbang, Bu Sofi. Unta kopter namanya. Nggak begitu, saudaraku. Ya. Yang being, makhluk itu hanya ada dua. Kalau bukan divine, makhluk ilahi yang di dalam Alkitab disebut para Allah, malaikat itu termasuk para Allah, setan-setan itu termasuk Allah Elohim. Kenapa? Karena dia makhluk yang nggak punya ini loh. Nggak punya tubuh yang keriput kayak saya ini. Nggak punya tubuh yang apa? Dari adamah, dari tanah. Mereka makhluk roh gak kelihatan. Itu disebut para Elohim, para Allah. Para Allah ini tinggalnya di dalam dimensi roh. Alkitab menyebut dimensi roh ini sebagai the kingdom of heaven, kerajaan sorga. Jadi kalau bicara sorga itu bukan, sorga itu di mana ya Bu Sopi? Jauhnya berapa kilometer? Enggak begitu. Surga itu bicara dimensi di luar dimensi ruang dan waktu. Dimensi surga itu bicara dimensi kerajaan yang tidak kelihatan. Itu maksudnya kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan. Dalam Kolose 1 ayat 16. Gitu Yubi. Jadi Allah itu bukan jenis zat. Allah itu seperti kata umum, kata ibu. Ibu itu kan umum, betul nggak? Definisinya apa? Seperti saya nih, seorang yang mampu melahirkan dan mampu menyusui. Itu definisi seorang wanita, seorang ibu. Umum. Tapi kalau ibunya saya, ibunya Bu Sofi atau Bu Sofiatul, itu udah khusus. Nah, di dalam Alkitab kata Allah itu umum, general. Setan-setan disebut Allah. Roh orang mati di 1 Samuel 28 disebut Allah. Jin-jin disebut para Allah yang tidak kamu kenal. Roh-roh teritorial, sesembahan berhala-berhala orang Mesir, orang Kanaan, bangsa-bangsa lain, itu disebut para Allah.
Disebut Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Kanaan, Allahnya para bangsa-bangsa, itu para Elohim. Nah, sayangnya di dalam Alkitab kita, kalau Anda lihat di dalam Elai, itu kadang-kadang nggak konsisten ya. Kadang-kadang Allahnya huruf besar, A-nya huruf besar. Kadang Allah A-nya A-L-L-A-nya semuanya huruf besar. Ada yang Allah huruf kecil semua. Ada yang ilah, diterjemahkan sebagai ilah. Ada yang diterjemahkan sebagai dewa. Sehingga ketika itu masuk di dalam otaknya orang Indonesia, Indonesia tuh mikirnya begini nih. Kalau dewa itu pasti berhala. Padahal dewa itu bahasa Sanskerta, Cong. Ya, bahasa Yunani-nya apa? Theos. Makanya Allah bahasa Arab, di bahasa Yunani kan kamu Google Translate, apa bahasa Yunaninya Allah? Ya Theos. Bahasa sampai India sono namanya apa? Ya dewa. Makanya kalau saya tanya sama kamu orang muslim, kalau Allah itu berupa nama, sesembahan Tuhan, arti namanya itu apa? Arti nama Allah itu loh. Kamu nggak bisa tahu itu kenapa? Itu aslinya bukan bahasa Arab, itu bahasa serapan. Kamu nggak percaya? Tanya Menakem Ali. Mau saya tunjukin videonya Menakem Ali. Menakem Ali bilang apa? Allah nggak punya arti. Kenapa? Karena itu bukan bahasa Arab aslinya, bahasa serapan. Sama seperti ini termos, bahasa Indonesia. Ini termos apa tuh? Kalau lu terjemahin bahasa Indonesia nih termos, nggak ngerti kan? Betul nggak? Karena ini bahasa serapan, ya apa nggak? Betul nggak? Kamu hanya bisa mengembalikan artinya kepada aslinya. Apa termal? Artinya apa? Suhu. Jadi ini adalah penyimpan yang bisa mengatur suhu. Artinya apa? Dia apa namanya? Pendingin, bisa diberhentikan suhunya. Panas ya lu panas mulu. Dingin ya lu dingin. Termos maksudnya gitu loh. Ya, pengikat suhu. Maksudnya begitu. Ngerti nggak? Lu nggak bisa di bahasa Indonesia kan, ini udah jadi bahasa Indonesia termos ini. Tapi lu nggak bisa mendefinisikan artinya karena ini aslinya bukan bahasa Indonesia. Aslinya bahasa yang udah diserap. Telepon misalnya. Gak bisa karena itu bahasa serapan. Lu hanya bisa artikan dalam tele jauh, phone apa, mendengar ya kan. Artinya apa? Untuk berkomunikasi, alat berkomunikasi, telekomunikasi jarak jauh. Lu hanya bisa artikan itu kalau lu kembalikan kepada bahasa aslinya. Terus apa? Kalau di Alkitab itu istilah Allah itu bisa mengacu pada YHWH atau pada yang lain selain itu, begitu maksudnya? Baru pinter lu sembuh. Pelan-pelan gue. Teman-teman sorry ya, sabar sama Yubi ini memang perlu waktu bertahun-tahun. Ada orang yang sakitnya itu kambuhan, ya kan, sakitnya parah. Ini termasuk sakitnya agak parah, teman-teman. Ya, jadi perlu waktu. Udah benar lu. Jadi kata Allah di dalam Alkitab itu bukan jenis zat. Itu diterapkan pada semua makhluk yang tidak punya tubuh dari tanah. Di dalam Alkitab kamu baca 1 Korintus 15, hanya ada 2. Kalau tidak makhluk Allah, makhluk ilahi, ya divine being, namanya human being. Ini kayak gue nih, gue tuh bukan makhluk ilahi. Gue tuh human being. Makhluk jasmani. Anak Adam, gue ini disebut Beneha Adam, ngerti nggak? Anak-anaknya tanah, anak dari tanah, itu gue. Makanya inilah beda tujuan penciptaan. Di dalam Quranmu, Adam diciptakan di mana coba? Yang saya tahu itu di alam ruh kalau diciptakan itu. Alam ruh. Adam diciptakan di surga, di jannah. Ya apa nggak? Di dalam Quranmu tuh, tinggallah kamu di surga ini, betul? Bukan, setelah diciptakan baru disuruh tinggal di surga, begitu. Berarti pada waktu diciptakan dia bukan diciptakan di surga. Udah kayak Bunda Korla gue ya. Beribet sampai kelipet ngomongnya. Jadi Adam diciptakan di mana? Diciptakannya itu di alam ruh, dan semua ruh manusia juga di alam ruh diciptakannya itu. Oh, jadi ruhnya diciptain dulu, udah gentayangan dulu gitu. Jadi gue sebelum dilahirkan sebagai Sofia gitu, maksud lu gue udah ada di alam ruh gitu, gentayangan gitu ruh gue. Atau gimana? Ya, kemudian setiap ruh itu ditiupkan kepada setiap perempuan yang mengandung, begitu. Setiap ruh ditiupkan pada perempuan mengandung. Lah kalau Adam kan tidak dikandung. Adam ruhnya ditiupkan ke siapa? Dihembuskan ruhnya itu ke dalam jasadnya yang terbuat dari tanah itu. Di mana itu Adam ditiup ruh jasadnya? Ayat berapa? Gue nggak pernah baca itu dalam Quran. Penciptaan Adam tuh gimana sih di dalam Quranmu? Aku nggak pernah tahu. Gimana coba Adam diciptakan di dalam Quranmu? Adam diciptain jasadnya dari tanah, kemudian dihembuskan ruh itu mana? Dalam Quranmu tuh mana? Ayat berapa? Coba ayat berapa itu? Di hadis, kalau penjelasan detailnya itu di hadis. Jadi ketika di Quran nggak ada tuh penjelasan penciptaan Adam. Adam ketika di ayatnya hanya diciptain dikatakan penciptaan Adam itu sama dengan penciptaan Isa, yaitu kun fayakun. Maksudnya kun fayakun di situ kan ketika dihembuskan ruh kehidupannya itu, begitu.
Itu lo namanya nafsirin sendiri. Jadi Hawa pun diciptakan, ini yang perempuan nggak ada ya, penciptaan Hawa di dalam Quranmu ya. Tidak ada, adanya di dalam tafsir-tafsir. Hawa gimana diciptain, yang perempuan itu gimana diciptainnya? Nggak ada juga dalam Quranmu gitu. Yang perempuan gimana caranya Tuhan Allahmu itu menciptakan yang perempuan? Ya sama, kalau ruhnya itu di alam ruh diciptakannya. Itu di mana sih diciptakan ruh di alam ruh, itu ayat berapa sih? Di hadis itu kalau penciptaan di alam ruh. Aduh. Jadi ini bukan kitab sempurna ya. Nggak cukup. Ini perlu hadis. Dan hadisnya itu, kamu tau nggak? Hadis itu ribuan. Betul nggak? Lebih tebal daripada firman Allahmu. Betul? Iya, hadis memang dijadikan pedoman juga kan, sebagai acuan juga. Jadi tujuan penciptaan manusia nggak ada di sini. Bagaimana Adam diciptakan nggak ada di sini. Tapi satu hal aku perlu kasih tahu kamu Yubi. Kalau kamu baca sebuah buku atau lihat sebuah sinetron atau lihat sebuah film gitu ya. Yang kamu lihat itu akhir daripada kisah itu nggak sih? Kalau gue lihat film ya, terus gue tahu di kisahnya lakonnya bakal mati. Gue hampir 1000% gue nggak bakal tonton itu. Betul nggak? Yang kita lihat endingnya, betul nggak sih? Ending, betul nggak? Iya kan. Kadang Contoh nih kamu, sekarang gini coba. Sekarang gue tanya sama lo, kalau lo baca buku, gue pernah baca buku. Gue baca buku tuh kesel banget. Kenapa? Karena endingnya itu lakonnya mati, terus nggak jelas, gantung ceritanya, nggak jelas nih. Insya Allah gitu loh endingnya, ngerti nggak lo? Bisa iya, bisa enggak. Endingnya tuh nggak jelas banget ini buku. Kawin apa enggak gitu tuh nggak jelas banget. Tiba-tiba pokoknya si cewek ini nengok, tiba-tiba, pangeranku. Tapi ini gantung ceritanya, ujungnya nggak jelas. Ini kira-kira kawin apa enggak? Zaman gue dulu ya masih ada namanya novel namanya Candy Candy. Mungkin kalau teman-teman ingat. Zaman lama tuh ya. Bentar, aku minum dulu. Karena novel ini sangat berkesan banget. Komik-komik waktu itu zamannya komik-komik sebelum zamannya Shinchan, Kung Fu Boy belum. Namanya Candy Candy, dan gue suka banget ini komik. Pokoknya kalau baca tuh sampai berhayal gitu ya pangerannya itu. Si Candy Candy ini gue kasih tau sama lo. Dia itu hatinya terpecah antara dua laki-laki. Satu namanya Terence kalau nggak salah ya, Terence Grantchester apa siapa gitu, gue masih inget banget ya pada zaman gue masih kecil. Terry panggilannya. Si cakep, si tampan, pokoknya luar biasa. Satu lagi namanya sama si Albert, si paman Albert. Di akhir episode Candy Candy itu kalau nggak salah cuma 9 komik ya, buku ke-10-nya nggak ada, cuma 9. Kita tunggu dong seri ke-10. Ceritanya tuh gantung banget. Dia nggak jadian sama si Terry, nggak nikah sama si Terry, tiba-tiba ketemu Albert cuma gini doang. Candy, tiba-tiba bilang nih, paman Albert. Terus nggak jelas, tamat. Sekarang gue tanya sama lu udah baca Alkitab belum endingnya? Kitab Wahyu. Hah? Kalau baca belum. Makanya lu baca buku tuh endingnya dibaca. Sekarang gue tanya, ending daripada kitab ini, endingnya happy ending nggak menurut lu? Atau endingnya tuh gantung, kayak tadi tuh cerita Candy Candy. Paman Albert, tiba-tiba dia nengok, udah gitu selesai. Gue tengok dong bukunya, gue tengok. Loh, kok cuman gini doang? Nggak jelas amat. Nikah kagak sama pangeran, paman Albert, sama si Terry juga kagak jadian. Udah gitu kita tunggu, seri 10 bakal keluar nih. Zaman tahun gue ya, zaman tahun itu. Ternyata nggak keluar-keluar, ceritanya gantung. Kesel, kenapa? Karena udah ngikutin dari awal kisah percintaan si Candy Candy ini, perjuangan dia yang dikatakan namanya si jerawat Tarsan, ya mungkin kalau teman-teman ingat. Kenapa? Karena jerawatan, dia disebut jerawat Tarsan, ya. Tiba-tiba akhir endingnya tuh nggak happy, nggak jelas, nggak tahu kemana. Nah, Iya. kena prank namanya. Itu. Nah, ini nih sekarang buku ini. Bisa tidak, tergantung amalan kita begitu. Jadi bukumu ini sama namanya komik Candy Candy yang gantung itu yang nggak jelas itu sama. Jadi akhirnya nggak happy ending juga nih buku. Nggak jelas gitu ya. Bisa insya happy Allah. Ending, bisa tidak. Itu kan hanya ini sebagai bisa happy pedoman. ending bisa nggak? Oh, gimana? Iya, hanya sebagai buku pedoman kan, bukan buku. Loh, kalau Alkitab jelas akhirnya happy ending. Ya apa nggak teman-teman yang setuju sama saya bahwa Alkitab itu akhirnya happy ending, ketik 1. Iya. Kalau kamu happy ending di situ kan bagi siapa yang mengikuti ajarannya kan. No. Konsepnya juga sama itu kalau di sini juga. No. Kalau kamu lihat kitab Kejadian, ya awal mula kejatuhan manusia, itu set
itu kisah yang sedih, betul? Kayak kisah Candy Candy tadi. Udah nih anak ini yatim piatu si Candy Candy. Candy Candy ini yatim piatu, sedih. Ya. Dibully, suka dibully sama siapa sih? Ada teman-teman itu sukanya dibully. Ya, sukanya dibully. Ini sad banget nih kisah story-nya dia. Ya, sama kayak kitab Kejadian. Kita tinggal di bumi yang tadi kamu dengar, sudah dikutuk sama Tuhan. Ada sakit penyakit, ada kemiskinan. Ya, kalau saya dengar keluhannya Bu Sofi, ya, nanti saya nggak bisa bayar kos bulan depan. Bu Sofi, nanti gimana cicilan-cicilan? Pokoknya banyak sekali problemnya. Bu Sofi, saya di Indonesia susah cari kerja, saya mau ajak ke Amerika katanya. Saya pokoknya punya banyak masalah. Tapi ujung-ujungnya ketika kita mau membaca, kita mau lihat akhirnya dong. Dan ini gue tanya, berarti kisah di dalam kitab lu ini gak jelas, betul gak? Kamu bilang ini gak jelas nih akhirnya. Kenapa lu ngikutin satu kitab yang ujungnya kagak jelas, Yubi? Itu pertanyaan gue. Harusnya tuh kamu kalau baca buku kayak gue tadi, ujungnya happy ending. Bisa happy ending, ada kemungkinan bisa tidak. Bukan pasti tidak happy ending kan? Ya berarti gak jelas dong, ngerti gak? Gimana sih lu? Bisa iya, bisa enggak. Berarti kan gak jelas. Kan kalau kita tidak kitab jelas. Misalkan orang Kristen misalkan di keyakinan tidak mengikuti sesuai Alkitab itu kan tidak happy ending tetap kan? Enggak, kamu ngikutin ini pun, ya kan? Kamu ngikutin semua yang ada di dalam kitabmu ini pun, ujung-ujungnya happy ending nggak? Nggak jelas kan? Betul nggak? Tergantung Allah, tergantung jembatan Shirathul Mustaqimnya, betul? Ya, pasti happy ending. Kalau sudah menjadi mengikuti ya pasti happy ending lah. Coba aku bacain kitab terakhir. Gua bukain ya. Ini kitabku tuh maksudnya bacain dari kanan ke kiri ya, dari belakang ke depan, ini kebalik-balik. Coba gua lihat nih kitab depanmu ujungnya ini. Gua lihat surah terakhir. Coba kita lihat ya, baca surah terakhir. Al-Kafirun Anas. Gua bacain lu surah terakhir ya. Apakah ujungnya happy ending apa enggak? Ini kata-kata terakhir dalam kitabmu. Katakanlah kul katanya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini bukan Tuhannya manusia ini ya. Robinasnya Tuhan manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan. Kejahatan apa nih? Setan. Yang membisikkan apa? Ke dalam manusia dari golongan jin dan manusia. Ini ujungnya begini. Bukumu ini ujung akhirnya. Gak jelas. Dan kalau kamu baca surah Al-Falaq dan Anas. Itu kan surah anti sihir, betul nggak? Ini surah Al-Mu'adatain, betul? Surah anti sihir, betul nggak ini? Quranmu ini? Gak jelas. Nabimu kena sihir, lalu diturunkanlah surah 113 dan surah 114. Ya apa enggak? Ujungnya aja nabimu kena sihir, kena black magic. Iya, gitu loh, surat terakhir di situ. Bukan surat terakhir di situ. Bukan artinya itu endingnya gitu loh. Bukan seperti itu. Loh. Jadi surah terakhir ini bukan ending dari bukumu. Lalu endingnya yang mana? Surah anti sihir. Ya ending. Akhir daripada kitabmu itu kan surah anti sihir. Karena nabimu kena sihir, betul? Nabimu kena black magic. Ya apa enggak? Tapi bukan artinya itu end story-nya di situ, bukan. Nggak, aku tanya dulu. Surah 113, Al-Falaq dan Anas itu kan diturunkan karena nabimu kena sihir, betul? Ya itu kan bisa dilihat di asbabun nuzulnya itu turun karena apa gitu kan. Ya karena nabimu kena sihir. Ini kan surah anti sihir namanya aja, surah perlindungan, betul nggak? Al-Mu'adatain, betul nggak? Surah perlindungan terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap sihir, betul? Iya, kalau memang dikatakan di asbabun nuzulnya begitu ya. Tawaf, macet. Betul nggak surah 113 dan 114 itu diturunkan oleh Allahmu karena nabimu kena black magic, kena sihir. Nih, kiaimu mengatakan nih, gue bacain. Nabi pernah kena santet dan guna-guna. Ya apa enggak? Mau gua tunjukin videonya nih, nabimu kena santet atau guna-guna. Makanya diturunkan surah 113 dan 114, betul? Ujungnya nih loh, ujungnya tuh nabimu kena santet, betul nggak? Ya namanya kan manusia biasa, apa yang salah di situ? Saya tadi sudah berharap ya, teman-teman ya. Ketika kita berdiskusi, konsultasi, berasa psikiater lah ya. Ini kan agak sakit-sakit sedikit, Yubi. Saya berharap ada pencerahan, ada kesembuhan. Rupanya harapan saya pudar lagi, teman-teman. Gitu. Ya.
Saya lihat dulu nih, ada muslim nggak yang open cam ya? Muslim yang mau naik ke sini open cam. Ini Yubi ini pengecualian karena dia pasien lama. Yubi. Kalau surah 114 itu bukan akhir kitabmu, bukan? Jadi surahmu tuh bukan dari Al-Fatihah sampai Anas. End story-nya ya bukan di situ lah. Oh, bukan di akhir kitabmu. Lalu di mana? Di mana end story-nya di mana? Kitabmu nih loh. Jadi ini nggak urut ini. Kalau end story-nya Bukan dari itu- Al-Fatihah sampai Anas, bukan, Iya. nggak urut dia. Ya sebentar dulu. Jadi gimana? Kalau end story-nya itu ya sudah pasti di akhirat nanti begitu. Aku nggak tanya akhirat, aku tanya buku. Kalau gue kan Alkitab, end story-nya di kitab Wahyu, betul nggak? Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dikatakan kalau kamu berpegang sampai akhir, kamu akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kamu akan makan lagi dari buah pohon kehidupan. Itu end story daripada Alkitab saya. Happy ending. Dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan lagi ada duka cita. Itu end story daripada kitab gue. Lalu kitabmu gue baca, akhirnya apa? Muhammad kena sihir. Gimana sih? Kalau lihat buku tuh endingnya lu lihat, Yubi, endingnya lu lihat. Kayak tadi lo gue udah kasih contoh nih, udah contoh paling gampang nih. Komik Candy, lu baca akhirnya ngambang, nggak jelas. Ya, makanya kan aku bilang tidak bisa disamakan dengan buku seperti buku pada umumnya kan. Ini kan kitab pedoman di sini kan statusnya itu. Tapi ini sama kayak kitab Candy, ujungnya nggak jelas, betul nggak? Kan kamu tadi mengatakan ini kitab ujungnya nggak jelas, betul? Akhirnya jelas ya ini? Akhir kisahmu ini loh, jelas nggak? Nggak Kan jelas. sudah saya bilang ini tergantung amal kita kalau ilmu itu. Ya udahlah, kamu renungkan aja lah, gitu ya. Jadi kalau ngelihat buku, baca buku, itu endingnya jelas, teman-teman. Supaya nggak ngambang ceritanya. Ya, masa nggak jelas? Kira-kira ini jadi nikah nggak nih sama Paman Albert apa sama si Terry ya yang mana? Nggak jelas, teman-teman. Gantung. Sampai sekarang saya masih dedek nih di dalam hati. Makanya saya masih keingetan. Ini sebenarnya Candy ini gimana sih, nikah kagak sih sama si Terry gitu loh. Udah ngikutin dari awal ternyata gantung ngambang. Sama kayak ini. Ujung-ujungnya lu masih ngelewati jembatan Sirotol Mustaqim. Padahal jembatannya nggak ada. Gue tanya sama lu Muslim, di mana sih kata jembatan Sirotol Mustaqim? Sekarang gue tanya sama lu Yubi. Ya. Jembatan Sirotol Mustaqim itu di ayat berapa dalam Quranmu ini? Jembatan. Ada jembatan itu di kapan itu dibangun sama Kemenak itu? Jembatannya itu di ayat berapa? Coba gue pengen baca jembatan Sirotol Mustaqim dari neraka ke surga itu di mana? Di ayat berapa dalam Quranmu ada jembatan itu? Kalau tentang itu adanya di hadis. Aduh, benarlah kata Bang Edis. Muslim ketika ditanya, jawabannya bukan Quran, hadis. Muslim ketika ditanya, jawabannya tafsir. Nanti kita sampai ke hadis, dibilang, hadisnya palsu yang dibacain Bu Sofi. Hadisnya doif. Jadi, kalau gue tanya sama lu, ini kan karena kita serius loh Yubi. Kita ini kan diskusi mengenai kehidupan, betul? Betul Iya. nggak? Betul. Ini serius, ini nyawa loh. Kamu salah pilih juru selamat, kamu salah pilih Tuhan, kamu binasa selama-lamanya. Kalau saya tanya kamu hal yang mendasar, kenapa manusia mati? Jawabannya nggak ada di sini. Semua yang bernyawa ya harus mati, Bu Sofi. Apa tujuan manusia? Tujuannya nanti kita akrobat, Bu Sofi, melewati jembatan Sirotol. Lu kasih tau, gue kasih tau lu ya Yubi ya. Dari neraka ke surga. Itu bukan dari kayak mall CP ke Taman Anggrek lewati jembatan. Jembatan itu bukan neraka ke surga itu, dari Padang Mahsyar ke surga itu jembatan itu. Dari Padang Mahsyar ke surga. Ngadi lu coy. Baru di bawahnya neraka. Jadi siapa yang jatuh itu ke neraka gitu maksudnya. Seberangnya surga itu, yang sampai lewat di situ ya masuk surga. Masuk akal nggak menurut kamu? Dari neraka ke surga tuh ngelewatin jembatan. Rambut Bukan dari neraka ke surga, dari Padang Mahsyar ke surga. Loh. Berarti Maryam 71 salah dong. Iya, jadi itu membentang dari Padang Mahsyar. Oke, sekarang Maryam 71 salah. Di bawahnya itu yang Enggak, neraka gue itu. tanya, Padang Mahsyar itu di mana dalam Quranmu? Padang Mahsyar di mana? Karena Maryam 71 tadi dikatakan, tidaklah seorang pun di antara kamu melainkan apa? Melewati jembatan Sirotol Mustaqim dari neraka ke surga, betul nggak? Maryam 71 72 itu loh. Padang Bukan Mahsyarnya dari di neraka mana? ke surga. Dari Iya, Padang oke. Mahsyar ke surga itu. Oke, gue ikutin. Mana Padang Mahsyarnya dan jembatan Sirotol Mustaqimnya dalam Quranmu?
Di mana dikatakan ada jembatan dari padang mahsyar ke surga? Itu kan saya sudah bilang adanya di hadis kalau itu. Macet. Hadis lagi. Jadi bener kata Bang Edis ya, kalian kalau ditanya jawabannya nggak di Quran. Jadi ini nggak ada nih padang mahsyar, nggak ada. Padang mahsyar di sini mana? Padang mahsyar ada nggak? Padang mahsyar. Ada juga Quranmu. sih dikatakan ketika bumi dihamparkan di situ, itu maksudnya padang mahsyar di situ. Maksudnya padang mahsyar bumi dihamparkan. Iya, padang mahsyar itu kan memang dari bumi setelah kiamat itu dibuat bumi yang baru, kemudian jadi padang mahsyar. Ada juga nih bumi yang baru, nyontek-nyontek Alkitab gue. Padang mahsyar itu bumi yang baru yang dihamparkan, gimana maksud lo? Buminya didatarkan, betul? Bumi itu datar. Ketika bumi ini hancur, ketika kiamat itu dibentuk lagi bumi yang baru yang dihamparkan, ya itulah padang mahsyar itu, tempat manusia Oh, jadi berkumpul buminya nanti nggak bulat lagi. Jadi bumi yang baru di tempatmu nanti nggak bulat gitu, bentuknya datar gitu maksudnya. Iya, datar betul. Aduh. Inilah teman-teman Makanya yang membuat di saya daerah selalu kan dan minum kami jadikan- minum Panadol sehari 2 kali ya teman-teman ya kalau bicara sama Ucelim. Nih. Padang mahsyar gak ada dalam Quranmu. Jembatannya baru dibangun Kemenak tahun 2020 berapa kemarin. Ya kan? Jembatan Shiratal Mustaqim kan gak ada. Dan itu nggak mesti setiap yang masuk surga nggak mesti harus lewat sana dulu. Ada juga yang nggak usah gitu loh. Oh, masuk surga gak harus lewat apa? Apa tadi kau bilang? Jembatan. Ada jalan lain. Iya, tergantung ini. Gitu. Kenapa? Ada jalan lain, ada muter gitu, bisa Tergantung muter. amalannya. Bukan maksud gue, kamu mengatakan masuk surga nggak harus lewat jembatan. Karena ada juga yang nanti itu tidak dihisap gitu. Ada juga yang tidak dihisap atau langsung masuk surga gitu tanpa dihisap dulu, Caranya tanpa gimana? dihitung Caranya amalnya gimana? gitu. Ya masuknya lewat mana gue tanya? Muter. Ada jalan lain gitu, ada putaran Ya gitu. itu kan kekuasaan. Ini neraka nih, ini ada jembatannya nih. Lu muter dong ke Kekuasaan belakang. apa? Lu kata dari neraka ke surga dari Mau CP ke Taman Anggrek lewat jembatan. Oke. Iya memang seperti itu narasi yang sesuai dalil yang ada. Jadi mau gimana lagi gitu. Memang seperti itu keterangannya. Ya pokoknya intinya adalah kitab ini teman-teman nggak happy ending. Alias endingnya ngambang, kagak jelas. Bisa iya bisa kagak. Kalau saya suka yang pasti-pasti aja, yang happy ending. Ya, yang endingnya udah pasti. Jangan kayak gini nggak jelas, nggak happy ending teman-teman. Gimana nih? Kan lu kalau baca buku nggak happy ending kan pasti gantung, bener nggak sih? Ya apa nggak? Lu baca buku gitu lo terus nggak happy ending, gantung nggak jelas. Gimana sih perasaan kamu? Ganjel begini, dan kesel apa- pasti. Ya, Apa? begini. Dari mana bisa diyakini itu happy ending sementara itu belum terjadi juga kan? Loh, sudah terjadi dong. Kan sudah ada kebangkitan seorang Adam. Yesus sudah mengalahkan maut. Maka dikatakan apa? Di dalam dunia ini kamu menderita sengsara, tetapi Yesus berkata apa? Tapi aku tetap menyertai kamu. Aku sudah mengalahkan dunia. Kita udah punya contoh seorang Adam yang mengalahkan dunia, yang happy ending, yang sudah dibangkitkan dari kematian. Ujungnya kita tahu bahwa ketika kita tadi lo disatukan dengan Kristus, kita apa? Dibangkitkan bersama Kristus. Roma 6 tadi lo yang aku bacakan nih. Coba kita baca lagi Roma 6. Sebab jika kita telah menjadi satu, nih dengan demikian apa? Kita dibaptis dalam kematiannya, dan kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam apa? Hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita
akan hidup juga di dalam dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang apa? Yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Gitu Yubi maksudnya. Ya, itu maksudku itu sudah terjadi belum? Terbukti belum di dalam kehidupan Bu Sofi itu? Sudah dong. Sudah, makanya kami orang Kristen, kan aku berkali-kali ngomong, kalau kami ke gereja, lu ke gereja, makanya Yubi lu lihat orang Kristen. Di gereja itu pendeta-pendeta dan orang Kristen tuh gak ada yang berdoa begini, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Kalau nabimu sehari, dia 70 kali berdoa di dalam hadismu kepada Allah, minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kenapa? Karena ini tadi loh, endingnya buku ini tuh gak jelas, ngambang. Masih insya Allah. Ya. Tapi orang Kristen kalau ke gereja, nih gue kasih tau dulu, diam dulu. Orang Kristen kalau di gereja, kami gak pernah, Tuhan selamatkanlah kami dari siksa neraka, gak pernah. Kami kalau ke gereja, Tuhan terima kasih untuk hidup kekal yang sudah Tuhan berikan. Karena aku telah ditebus oleh darah Yesus. Nyanyinya begini nih, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan dan jin. Ku menang. Apa tuh? Ku menang atas segala setan. Ku menang. Apa ya? Kok gue jadi lupa nih lagunya ya. Di dalam Yesus Tuhan. Jadi lagunya udah menang terhadap setan, terhadap kematian. Karena dikatakan apa? Kita punya pengharapan akan kebangkitan Yesus. Kita dijadikan satu sama dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Maka orang Kristen kalau doa nggak begini. Gue nggak pernah tuh jadi orang Kristen doa gini, ya Tuhan, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka Tuhan. Kalau kamu kan enggak. Kamu sehari 5 tahun, Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita udah ketemu jalannya coy. Nggak ada orang Kristen berdoa begini, ya Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Nggak ada begitu. Saudara, kita akan menanggapi sebuah pernyataan dari Sofiatul Al-Hayat, yang mengatakan bahwa Islam dan Kristen berbeda dalam hal keselamatan. Islam masih meminta keselamatan, sedangkan Kristen sudah dijamin keselamatannya. Saudara-saudara, ini adalah poin yang sangat menarik dan penting untuk kita bahas. Mengapa? Karena inti dari iman Kristen memang terletak pada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9 dengan jelas menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatan baik, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan dalam kekristenan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan usaha manusia, melainkan sebuah anugerah yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatannya sudah dijamin. Inilah perbedaan mendasar dengan Islam, di mana konsep keselamatan lebih bersifat usaha manusia, dengan harapan bahwa amal dan perbuatan baik dapat membawa seseorang ke surga. Namun, ini bukan berarti kita boleh hidup sembarangan setelah menerima keselamatan. Keselamatan yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, seseorang yang benar-benar menerima keselamatan dalam Kristus akan hidup sesuai dengan kehendaknya sebagai bukti iman yang sejati. Jadi, saudara-saudara, inilah keindahan Injil, keselamatan yang dijamin bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana menurut kalian? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal kebenaran kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam murid Kristus.